Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Public Relation Pendidikan. Di sini kenapa saya membahas tentang makalah ini? Karena pada dasarnya humas berfungsi sebagai alat menyebarkan informasi, menumbuhkan, memelihara, membangun hubungan baik harmonis sehingga mendapatkan citra positif terhadap perusahaan atau instansi tersebut. Suatu organisasi memerlukan humas agar mampu mencapai tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu, pasti suatu organisasi memerlukan humas untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Karena rancangan komunikasi yang dibuat oleh humas akan mempengaruhi pencitraan dan reputasi yang baik dari organisasi maupun institusi pendidikan humas atau public relation. Rumusan masalah yang akan saya bahas di sini, yang pertama apa tujuan public relation, yang kedua apa fungsi public relation, yang ketiga apa manfaat public relation, dan yang keempat apa landasan public relation. Nah, di sini saya akan bahas tentang tujuan public relation terlebih dahulu. Tujuan humas dan public relation dalam pendidikan adalah terbentuknya dan terpeliharanya saling pengertian, membentuk dan menjaga saling percaya, menciptakan dan memelihara kerjasama. Nah, di sini maksudnya kita tetap menjaga hubungan dan komunikasi agar tetap berjalan bekerja sama itu antara guru dan para siswa-siswanya. Nah, di sini peningkatan penyelenggaraan suatu hubungan masyarakat dengan sekolah bertujuan agar memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan suatu mutu pendidikan di lembaga atau sekolah yang bersangkutan, memperlancar belajar mengajar, mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat luas yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pengembangan program sekolah. Nah, jadi kalau di sekolah ini ada bahasa kita humasnya, pasti kita bisa bekerja sama-sama dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, fungsi public relation. Fungsi dalam bahasa Inggrisnya berarti function, yang berarti penampilan, pembuatan, pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Nah, di sini fungsi public relation tuh ada 3. Nah, yang pertama di sini memudahkan dan menjamin arus opini yang mewakili lembaga pendidikan. Masuk arus opini itu pendapat yang bervariasi atau pendapat macam-macam masyarakat gitu. Nah, jadi di sini kita sebagai bagian public relation itu memudahkan atau menjamin, bisa kita mudahkan memperjelas apa pendapat orang-orang tadi. Karena kita tentang lembaga pendidikan itu. Karena kita sebagai public relation di lembaga itu kan. Yang kedua, menasihati pimpinan lembaga pendidikan mengenai penyusunan, kebijaksanaan dan operasionalisasi lembaga pendidikan agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, jadi kan kita sebagai humas berkesinambungan bahasanya di masyarakat. Jadi kita tahu kayak mana inginnya masyarakat itu sekolah kita gimana. Jadi kita beritahu lah sama pimpinan lembaga tersebut agar dia tahu apa keinginan masyarakat gitu. Nah, yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang dapat memberikan informasi tentang lembaga pendidikan secara keseluruhan bagi masyarakat. Nah, setelah kita nasihati pimpinan tadi, nah baru udah kita laksanakan program kegiatan apa aja ya kan. Jadi informasi itu kita informasi itu kita kasih tahu ke masyarakat semuanya. Nah, di sini kan banyak macam-macam fungsi public relation sebenarnya banyak. Nah, jadi menurut Zulkarnain Nasution secara lebih rinci, yang pertama mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Nah, kita kembangkan apa aja program, maksudnya kita kasih tahu ke masyarakat apa aja program di sekolah kita gitu. Yang kedua, untuk dapat menetapkan apa harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan para masyarakat terhadap lembaga atau sekolah. Nah, jadi kita tetapkan apa harapan kita untuk sekolah dan harapan masyarakat
untuk lembaga. Untuk lembaga itu apa? Yang ketiga, untuk mendapatkan bantuan secukupnya dari para masyarakat kepada lembaganya, baik material, finansial maupun moral. Nah, jadi fungsinya itulah kita pasti bakal dapat bantuan dari masyarakat, maupun itu bahan-bahan untuk sekolah, atau keuangan, atau moral tuh kayak sikap ya, atau mungkin kepedulian gitu. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Jadi di sini kita pasti bakal timbul rasa tanggung jawab kita untuk sekolah. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat luas secara kooperatif dalam usaha mengatasi persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Nah, kita ajak masyarakat untuk kerjasama gitu dalam mengatasi masalah pendidikan ini gitu lah. Dalam usaha mengatasi persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Jadi yang maksud yang keenam ini, memperkuat sebuah peningkatan serta tujuan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat itu, kita dapat meningkatkan jadi sekolah itu dengan peningkatan. Jadi untuk hidup masyarakat tuh kayak, dan penghidupan masyarakat tuh, kita kan melahirkan generasi yang maksudnya udah berpendidikan, dan jadi pasti lahirlah SDM-nya, sumber daya manusianya, ya kan. Jadi yang ketujuh, meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan dengan sekolah. Jadi kita pasti karena udah memperluas sebagai humas nih, karena kita udah terjun ke masyarakat, jadi pasti meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin hubungan sama sekolah kita gitu. Nah, yang C, yang ketiga pembahasan kita, manfaat public relation. Humas atau public relation eksistensinya sangat diperlukan dalam suatu instansi pemerintahan, badan publik, bahkan dalam organisasi pendidikan. Sebagai kepanjangan tangan dari sebuah organisasi, humas memiliki tugas mempublikasikan suatu kegiatan serta menjalin komunikasi dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci kemajuan lembaga pendidikan. Nah, itu tadi. Berarti kita harus, itulah tugas humas atau public relation itu, harus terjun langsung ke masyarakat, ikut kegiatan, dan di sini katanya suatu kegiatan serta menjalin komunikasi dengan masyarakat. Oleh sebab itu, tugas public relation dalam bidang ini adalah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, dengan menciptakan hubungan yang positif dengan cara-cara yang positif pula. Jadi bukan cuman, jadi kalau kita ngasih yang positif gitu ke masyarakat, ngasih informasi, atau itu tadi kalau kita ada murid-murid kita nolong juga ke masyarakat gitu, jadi pasti kita juga bakal dapat positif dari mereka gitu, bantuannya. Nah, dengan memilih media publikasi yang baik dan sesuai, setidaknya ada 3 manfaat yang dapat diperoleh oleh lembaga pendidikan. Di antaranya, 1. Mendapatkan umpan balik atau feedback dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh lembaga. Itu tadi yang saya bilang, kita pasti mendapatkan umpan balik atau feedback dari masyarakat itu untuk bantu sekolah kita juga. Yang kedua, untuk menunjukkan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Nah, jadi kita menunjukkan kayak informasi atau pengelola lembaga itu, maksudnya kegiatan-kegiatan ya kan. Jadi transparansi itu maksudnya terbuka. Jadi kita memberikan informasi terbuka aja untuk tentang kegiatan kita di pesantren gitu. Misalnya kayak orang ada yang mau daftar gitu kan,
Jadi kan penasaran apa aja kegiatan di pesantren kayak mana, sejarahnya gimana. Nah jadi mereka langsung lihat di Google aja, pasti dapat kan. Itulah tadi maksudnya transparansi, sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Nah jadi pasti kita bakal banyak loh minatnya di sini gitu kan. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan real dari masyarakat terhadap kelangsungan lembaga pendidikan. Pasti itulah tadi, banyak masyarakat yang bakal mau bantu sekolah kita. Nah yang keempat dari pembahasan kita, landasan public relation. Kalau peradaban masyarakat Madinah pada masa awal adalah bukti konkret keberhasilan dakwah Rasulullah. Nah di sini aja udah dari dulu loh Rasulullah maksudnya tentang komunikasi gitu. Digambarkan hubungan sosial masyarakatnya sangat hangat dan indah, saling menghargai dan menghormati di tengah-tengah perbedaan, tidak saling memaksakan kehendak dan pendapat sendiri. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan Rasulullah SAW dalam mengomunikasikan ajaran-ajaran ilahi dengan baik yang ditopang dengan keluhuran budi pekerti. Jika ditelusuri sirah atau sejarah Nabi, akan dijumpai bahwa keberhasilan itu karena beliau menerapkan seluruh prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran secara konsisten. Nah berarti dalam Al-Quran juga memang ada kan prinsip komunikasi itu atau humas itu. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi dengan mengambil inspirasi dari Al-Quran. Bagaimana harus memahami dan dimaknai pada masa modern dewasa ini sebagai landasan etis untuk mengembangkan ilmu komunikasi yang lebih luhur dan mencerahkan. Manusia di samping makhluk beragama adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat dan senantiasa membutuhkan peran serta pihak lain. Artinya, berinteraksi sosial atau hidup bermasyarakat merupakan sesuatu yang tumbuh sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, Al-Quran banyak memberikan arahan atau nilai-nilai positif yang harus dikembangkan, juga nilai-nilai negatif yang semestinya untuk dihindarkan. Bahkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimul khabir. Ya, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, di sini ayuhan nasnya itu walaupun ayatnya adalah madaniyah menunjukkan bahwa saling mengenal, yang dimaksudkan itu tidak membedakan suku, ras, agama, bahasa, kebudayaan, bahkan ideologi. Maka ketika manusia tidak peduli dengan lainnya, tidak mau saling mengenal atau dengan istilah lain, ia lebih menonjolkan sikap egoisnya, maka berarti ia telah kehilangan sifat dasar kemanusiaannya. Manusia sebagai makhluk sosial menduduki posisi yang sangat penting dan strategis, sebab hanya manusia yang satu-satunya makhluk yang diberi karunia bisa berbicara. Jadi kita memang harus saling komunikasi. Walaupun beda agama, beda suku, atau beda ras hitam dan putih. Dengan kemampuan bicara itulah memungkinkan manusia membangun hubungan sosialnya. Sebagaimana bisa dipahami dari firman Allah yang surah Ar-Rahman ayat 4, mengajarkannya, yang artinya mengajarnya pandai berbicara. Banyak penafsiran yang muncul berkenaan dengan kata al-bayan, namun yang paling kuat adalah berbicara, an-nutq atau al-kalam. Hanya saja menurut Ibnu Asyur, kata al-bayan juga mencakup isyarat lainnya seperti kelingan mata,
anggukan kepala. Dengan demikian al-bayt merupakan karunia yang terbesar bagi manusia. Bukan saja ia dapat dikenali jati dirinya, akan tetapi ia menjadi pembeda dari binatang. Kemampuan bicara berarti kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi adalah sesuatu yang dihajatkan di hampir setiap kegiatan manusia. Dalam sebuah penelitian telah dibuktikan hampir 75% sejak bangun dari tidur, manusia berada dalam kegiatan komunikasi. Dengan komunikasi kita dapat membentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi kita juga dapat menumbuh suburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran. Nah makanya kalau bisa kita lah sering komunikasi sama orang, bisa cepat akrab sama orang, pasti kita cepat dapat kawan banyak. Tapi kan katanya ada juga yang dapat mensuburkan perpecahan. Nah itu kalau misalnya kita komunikasi tanpa mikir, itu mungkin yang menyakitkan hatinya. Oke, jadi kita hindari itu. Nah penutup, kesimpulan, tujuan humas atau public relation dalam pendidikan adalah terbentuk dan terpelihara saling mengerti, membentuk dan menjaga saling percaya, menciptakan dan memelihara kerjasama. Nah berikut fungsi-fungsi public relation. 1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang mewakili lembaga pendidikan. Yang kedua, menasihati pimpinan lembaga pendidikan mengenai penyusunan kebijaksanaan dan operasionalisasi lembaga pendidikan agar dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang dapat memberikan informasi tentang lembaga pendidikan secara keseluruhan bagi masyarakat. Berikut manfaat public relation. 1. Mendapatkan umpan balik atau feedback dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan di tempat lembaga. Yang kedua, untuk menunjukkan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan real dari masyarakat terhadap kelangsungan lembaga pendidikan. Landasan public relation ada di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Demikian makalah dari saya. Mungkin banyak kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.